Pernah nggak sih kamu merasa gaji bulananmu nggak cukup meski sudah bekerja keras sebulan penuh? Atau kamu sering ngerasa gaji UMR hanya cukup untuk bayar kos dan makan mie instan? Ya, masalah ini ternyata bukan cuma kamu yang alami. Banyak pekerja di kota besar yang terjebak dalam lingkaran gaji yang tidak seimbang dengan biaya hidup. Tapi, kenapa bisa begitu? Apa solusinya? Pertama, kita masuk pada masalah. Di banyak kota besar di Indonesia, gaji UMR seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Gaji yang seharusnya bisa memberikan kenyamanan justru terasa seperti hanya cukup untuk bertahan hidup. Misalnya, dengan UMR Jakarta yang berkisar sekitar 5 juta, banyak pekerja merasa angka tersebut hanya cukup untuk sewa kos dan transportasi. Belum lagi jika dihitung kebutuhan makan sehari-hari dan biaya tak terduga lainnya, rasanya gaji tersebut seakan lenyap begitu saja. Kenapa bisa begitu? Salah satu alasan utama adalah inflasi yang terus meningkat, sementara kenaikan UMR tidak sebanding. Tahun demi tahun, biaya barang dan jasa terus naik, tapi kenaikan gaji UMR hanya sedikit, bahkan kadang tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Kondisi ini menciptakan kesenjangan yang cukup besar antara gaji dan biaya hidup. Banyak pekerja, terutama yang bekerja dengan status kontrak atau di sektor informal, terjebak dalam lingkaran tersebut. Mereka harus mencari pekerjaan sampingan atau mencari cara lain untuk bertahan hidup. Lalu apa solusinya? Ada beberapa hal yang kita bisa upayakan. Pertama, mengembangkan keterampilan dan pendidikan adalah kunci. Dengan meningkatkan keterampilan, kita bisa membuka peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Misalnya, belajar keterampilan digital atau teknis bisa membuka pintu untuk pekerjaan freelance atau bahkan pekerjaan di luar negeri. Tidak perlu biaya besar, banyak pelatihan yang tersedia secara online, bahkan yang gratis. Kedua, mengelola keuangan dengan bijak bisa membantu kita bertahan dengan gaji yang ada. Menyusun anggaran bulanan yang disiplin dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu adalah langkah penting. Kalau gaji pas-pasan, kita harus pintar-pintar mengatur uang agar cukup sampai akhir bulan, bahkan kalau bisa, ada sedikit yang bisa ditabung untuk masa depan. Ketiga, mencari sumber penghasilan tambahan adalah salah satu cara untuk menambah uang di luar pekerjaan utama. Kini banyak platform yang bisa digunakan untuk pekerjaan sampingan, mulai dari freelancer di bidang tulisan, desain, hingga menjual barang secara online. Dengan memanfaatkan waktu luang, kita bisa meningkatkan pendapatan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Keempat, beradaptasi dengan lingkungan dan meningkatkan daya saing juga penting. Cobalah untuk menyesuaikan gaya hidup dengan keadaan keuangan. Misalnya, memilih tempat tinggal yang lebih terjangkau atau menggunakan transportasi umum untuk menghemat biaya. Dengan beradaptasi dengan kondisi sekitar, kita bisa tetap hidup nyaman meski dengan penghasilan yang terbatas. Kelima, memanfaatkan teknologi dan internet untuk menghasilkan uang juga bisa menjadi solusi. Mulai dari membuat konten di YouTube, TikTok, atau Instagram, hingga membuka toko online. Dunia digital menawarkan banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang cukup besar jika ditekuni dengan serius. Terakhir, fokus pada kesehatan mental dan fisik. Menghadapi kenyataan gaji yang terbatas memang bisa membuat stres, namun menjaga kesehatan mental sangat penting. Jika kita stres atau kelelahan, kreativitas dan daya juang kita bisa menurun. Menjaga keseimbangan hidup melalui olahraga, meditasi, atau hobi bisa menjadi cara untuk tetap positif dan produktif. Jadi, apakah kamu sudah siap untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik? Tentu, mengubah keadaan itu tidak mudah dan membutuhkan usaha dari diri sendiri. Namun, dengan meningkatkan keterampilan, mengelola keuangan dengan bijak, dan mencari peluang tambahan, kita bisa bertahan dan bahkan berkembang meski dengan gaji yang terbatas. Jangan pernah berhenti berusaha, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten.